akan segera dimulai. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa sejenak agar dalam pelaksanaan kombel ini berjalan lancar sesuai harapan. Doa saya pimpin langsung. Untuk peserta kombel, saya persilakan untuk berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tabanan, yang saya hormati Ibu Ketua Kombel serta penyaji, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta Kombel. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang diisi oleh Bapak Kepala SMK Negeri 2, dilanjutkan oleh Ibu Ketua Kombel. Acara yang kedua, sosialisasi pemetaan aset dari Ibu Widani. Yang ketiga, pemanfaatan media interaktif H5P Lumi dari Ibu Eka Suartami. Yang keempat, praktek langsung. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, refleksi. Dan yang ketujuh, penutup. Kepada Bapak Agung, kami persilakan untuk membuka pelaksanaan kegiatan kombel. Baik, terima kasih Bu Gung selaku pembawa acara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan hari ini bisa hadir dalam kegiatan kombel kita, ya, Duta Ceria dengan tema H5V Lumi, ya, dan pemetaan aset, betul, pemetaan aset SMK Tabanan. Kegiatan kombel ini kan sudah rutin kita laksanakan, Pak Ibu. Itu yang yang sampaikan tadi, yang berharap kedepannya kegiatan kombel ini bisa lebih pelaksanaan itu bisa lebih santai, tidak seperti terlalu formal sekali gitu. Karena kadang-kadang kalau terlalu formal itu gimana ya kesannya, interaksinya biasanya kurang bagus. Tapi kalau sudah santai, sifatnya pendampingan atau coaching, itu biasanya lebih luas, lebih dinamis, sehingga interaksi dan kolaborasi itu benar-benar terjadi di antara sesama komunitas belajar. Nah, ini harapan yang ke depan, mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya itu bisa diwujudkan. Yang kemudian untuk tema pada hari ini saya rasa sangat baik sekali, ya, karena H5P sebagai suatu aplikasi yang saat ini sedang banyak digunakan untuk media pembelajaran. Nah, ini tentunya akan mendukung penginputan materi dalam LMS SMK 2 Tabanan, yang harapan saya itu bulan September ini memang sudah bisa beroperasi, ya, walaupun mungkin belum sempurna, tapi at least bisa beroperasi dulu, dan materi-materi yang seharusnya diinputkan dalam LMS itu sudah bisa dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru, sehingga nanti pada saat proses penginputan, ya, itu benar-benar sesuai dengan harapan kita. Jadi materi-materinya itu dan ya sesuai kekinian lah istilahnya. Kemudian untuk kombel, harapan saya itu ke depan tema-temanya tetap harus berdasarkan, yang pertama itu kan rapor mutu, basicnya itu adalah rapor mutu dasar dalam pembahasan dalam komunitas belajar. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan guru dan siswa.
ya. Apa kebutuhan guru saat ini? Itu. Nah, seperti H5P ini kan memang saat ini kebutuhannya ini untuk nanti menunjang penginputan materi dalam LMS, jadi sudah tepat sekali. Kedepannya pun sama, kedepannya sama. Jadi memang saya selalu bilang LMS ini kan adalah tempat atau platform, tempat untuk Bapak Ibu bisa nantinya mengeksplor diri untuk meningkatkan proses belajar mengajar dengan berbagai media pembelajaran yang akan menunjang untuk peningkatan proses pembelajaran di kelas itu. Karena mau tidak mau dengan situasi seperti sekarang ini di sekolah kita, mungkin media pembelajaran interaktif adalah salah satu jawaban atau kunci jawaban untuk kita bisa mensukseskan peningkatan proses pembelajaran yang sampai saat ini di rapor pendidikan kita masih menjadi PR ya, masih menjadi PR karena nilainya masih kuning gitu ya. Nah, yang perlu kita tingkatkan ya salah satunya dengan menggunakan ini LMS dan turunan-turunannya itu. Ini salah satunya adalah H5V ini. Nah, Niko yang mungkin bisa Didian sampaikan sebagai sambutan dalam Kombel hari ini. Harapan Didian Kombel ini hari ini benar-benar kalau bisa lebih sedikit, jangan terlalu banyak pemaparan teori, tapi lebih banyak ke praktek langsungnya. Ke praktek langsungnya. Karena menurut saya, mohon maaf ya, asumsi saya pribadi dengan rata-rata guru-guru kita ini kalau hanya mendengarkan pemaparan teori itu biasanya kurang masuk dibanding dengan praktek langsung. Nah, itu pengamatan saya. Mohon dikoreksi nanti kalau memang saya salah. Itu biasanya. Karena kalau pada saat teori kurang begitu paham, tapi begitu diberikan praktek langsung itu lebih mengena. Ini kekuatan yang bisa kita sampaikan. Baik dengan mengucapkan Om Awigena Mastu Namo Sidam, maka kegiatan Kombel dengan tema pemetaan aset dan H5V Lumi yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 12 September 2024 saya buka secara resmi. Ini kegiatan warga. Terima kasih Pak Agung. Demikianlah harapan yang beliau berikan kepada kita sebagai anggota Kombel. Di sini kita akan melaksanakan atau menggunakan aplikasi H5P dengan tujuan yaitu meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik, dan Bapak menyarankan kepada Kombel lebih baik, lebih banyak kita praktik ketimbang dengan teori. Mungkin praktik ini mungkin lebih bisa diserap nih. Kalau menghafal mungkin sekarang diberikan nantinya hilang. Kalau sudah praktik itu setidaknya mengingat apa yang kita klik gitu ya Pak Agung ya, kita membaca gitu. Seperti yang sendiri ini katakanlah terkait dengan teknologi itu masih kurang, dan mungkin adik-adik atau ibu guru yang masih berumur kecil itu gampang saja nih. Nah, demikianlah pesan atau pengarahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 2 itu Pak Agung. Saya lanjutkan dengan pengarahan dari Ibu Ketua Kombel. Untuk Ibu kami persilakan. Izin Bapak. Terima kasih Bu Sagumono selaku moderator. Sebelumnya yang mengaturkan pengajar umat, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tarana, yang hormati ibu-ibu narasumber yang sudah berkenan berbagi pada siang hari ini dengan kita bersama di komunitas belajar Duta Ceria, yang sangat yang banggakan teman-teman anggota
komunitas belajar Duta Ceria yang tiada lelah untuk terus kita belajar dan berbagi bersama-sama. Pada siang hari ini ada 2 agenda seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Yang pertama adalah mengidentifikasi aset-aset yang ada di SMK Negeri 2 Tabanan dan yang ada di sekitar atau lingkungan sekitar SMK Negeri 2 Tabanan. Kemudian yang kedua adalah penyusunan media pembelajaran interaktif atau MPI dengan menggunakan H5P berbasis LUMI. Gitu. Nah, kenapa kita mengambil 2 ini? Itu karena kita melihat yang pertama dari raport pendidikan SMK Negeri 2 Tabanan di kategori atau elemen pembelajaran itu kita masih berada di kategori kuning gitu ya. Nah, saya ingin kita bersama-sama gitu meningkatkan khususnya di proses pembelajaran lebih meningkat lah, paling tidak bisa ditingkatkan gitu ya. Nah, untuk peningkatan ini kita awali dengan mengenali dulu aset-aset. Sebenarnya di sekolah kita ini banyak sekali aset-aset yang memang mungkin belum kita sadari gitu ya Bapak Ibu. Kita belum tahu keberadaan aset-aset itu memang bermanfaat untuk proses pembelajaran di sekolah kita gitu. Ada di dekat kita tapi kita nggak sadar bahwa itu adalah aset. Nah, mari kita berusaha untuk mengembangkan pemikiran ABCD gitu ya, yang bilangnya ABCD, Asset Based Community Development. Jadi bagaimana kita berbasis pemikiran kita itu berbasis aset, bukan berbasis kekurangan, bukan berbasis defisit thinking gitu ya. Jadi dengan keterbatasan kita tetap bisa melaksanakan kegiatan. Hanya seperti tadi, berapapun anggota Komel itu bisa hadir, Komel ini harus tetap jalan. Jadi kita jangan mundur baru sedikit, kita postpone gitu ya, tetap maju gitu. Itu harapan Tiang selaku ketua. Nah, setelah kita mengidentifikasi aset-aset itu, nah barulah kemudian kita membentuk media pembelajaran interaktif. Bagaimana siswa kita itu harapannya Bapak Ibu nanti bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bersama dengan anak-anak. Itu sesuai dengan filosofinya KHD, kalau sudah anak-anak itu belajarnya menyenangkan, pasti dia akan menemukan suatu keselamatan dan kebahagiaan dalam proses belajarnya. Gitu. Setuju ya Bapak Ibu seperti itu? Setuju. Pak Ibu jangan patah semangat. Aduh, saya sudah berumur, saya nggak paham teknologi. Nah, malah saya itu salut dengan ibu-ibu, saya bilang dalam tanda kutip guru senior gitu, senior dalam arti umurnya gitu. Saya jadikan panutan kalau semangat belajarnya itu sangat tinggi. Mari kita belajar berproses bersama-sama. Perubahan sedikit, perubahan sekecil apapun dalam belajar itu sangat berarti untuk kita semua. Itu Bapak Ibu tepuk tangan untuk kita semuanya. Tetap semangat apalagi dukungan dari Bapak Kepala Sekolah untuk kita di Komel luar biasa sekali. Mudah-mudahan semangat kita bersama tetap berkolaborasi, belajar dan berbagi. Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetap semangat. Yang tutup untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Waktu dan kesempatan yang kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Irma. Bapak Ibu Komber, tadi kita sudah mendengarkan wejangan dari Ibu Ketua Komber terkait dengan aset, dan yang kedua tentang proses pembelajaran yaitu H5P ini. Untuk lebih jelasnya nanti untuk aset yang disampaikan atau dari Bapak
dari Ibu Bidani yang akan menyampaikan lebih detail lagi. Untuk Ibu Bidani terkait dengan pemetaan aset, kami waktu silakan kepada Bu Bidani. Izin diri Bapak. Terima kasih Bapak Agung atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tabanan, Bapak Ketua Agung Mahardika, yang terhormat Ibu Ketua Komunitas Belajar Duta Ceria, Ibu Dewi Yanwati, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah berkesempatan hadir dan staf tata usaha, di mana sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ide Sang Yang Dewasa atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara komunitas ini dalam keadaan sehat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo Buddhaya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan terkait dengan pemetaan aset yang kita miliki di SMK Negeri 2 Tabanan. Sebelum ke materi, kita harus pahami dahulu apa itu pemetaan aset. Dapat Bapak lihat di slide-nya bahwa pemetaan aset sekolah adalah proses identifikasi, pencatatan, pengelolaan semua aset yang dimiliki oleh sebuah instansi atau sekolah. Nah, di sini aset sekolah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh sekolah yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Nah, sekolah itu sendiri kita ibaratkan dengan ekosistem Bapak Ibu. Dan dalam ekosistem, mungkin guru IPA sudah tahu ya, ekosistem itu ada komponennya, yaitu komponennya biotik dan abiotik. Biotik itu sendiri adalah komponen yang hidup, sedangkan yang abiotik itu adalah komponen tak hidup. Di sini, ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur tidak hidup dalam sebuah lingkungan atau unsur biotik dan abiotiknya. Pentingnya memetakan aset ini adalah untuk pengembangan sekolah itu sendiri. Merupakan suatu langkah yang strategis yang mampu membantu sekolah dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya secara efektif sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Nah, di mana dalam tujuan pemetaan aset ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah. Yang kedua, merumuskan strategi pengembangan sekolah. Dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, dalam ekosistem sekolah itu ada biotik dan abiotik, di mana unsur biotik adalah unsur yang hidup. Itu ada murid, kepala sekolah, guru, staf tata usaha, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat di sekitar sekolah, dan dinas terkait, dan pemerintah daerah. Untuk abiotiknya adalah yang berupa tak hidup, itu terkait dengan keuangan, sarana dan prasarana, lingkungan alam sekitar kita. Sarana dan prasarana bisa berupa gedung. Setelah identifikasi aset SMK Negeri 2 Tabanan, mempunyai 7 modal utama. Yang pertama itu adalah modal manusia, yang kedua itu modal sosial, yang ketiga itu modal politik, yang ketiga modal fisik, terus modal lingkungan atau alam, terus modal finansial,
dan modal agama dan budaya. Nah, untuk modal manusia, yaitu terdiri dari pengawas, terus komite sekolah, di mana pengawas sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah kita. Sedangkan komite membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah ke orang tua murid. Strategi pemanfaatannya adalah dengan Bapak Kepala Sekolah yang memiliki kualifikasi S3 memperhatikan masih dalam proses. Memperhatikan dan mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Terus memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti lomba dan lainnya. Terus mengembangkan bakat dan minat murid melalui ekstrakurikuler. Terus dilanjutkan dengan adanya kolaborasi dengan komite sumber pendanaan alternatif dalam mensupport kegiatan sekolah. Ada modal sosial, Bapak Ibu, yaitu kepanitiaan yang sering diadakan di sekolah, terus adanya tata tertib sekolah, adanya keyakinan kelas yang dimiliki setiap kelas yang ada di SMK 2, terus adanya rapat orang tua murid dengan komite sebagai sarana komunikasi penyampaian informasi dari sekolah, adanya MGMP di sekolah, adanya organisasi profesi guru, adanya komunitas duta ceria, dan adanya MOU dengan pihak Dudi terkait dengan PKL siswa. Ya, terkait dengan modal fisik Bapak Ibu, kita punya banyak sarana. Modal fisiknya berupa gedung. Ya, yang pertama itu ada tempat suci, ya, tempat kita sembahyang sebagai umat Hindu. Yang kedua juga ada patung Saraswati yang mungkin kita belum sadari yang ada di depan itu bisa sebagai sarana pendidikan, di mana mungkin tentang pelajaran agama Hindu terkait dengan Dewi Saraswati, apa yang ada di dalam patung itu ada maknanya. Di sana anak-anak bisa belajar secara langsung apa sih makna dan bisa menanyakan langsung sama guru pembinanya. Di sana kita bisa melihat langsung apakah yang ada di patung tersebut. Itu juga pembelajaran modal kita secara fisik. Selain gedung ada gedung lab, ada juga kitchen, kafetaria, ada pastry, dan tidak menutup benar pos satpam. Itu aset kita juga secara fisik, di mana kita manfaatkan sebagai tempat untuk menyapa tamu pertama untuk keamanan sekolah. Dilanjutkan dengan modal lingkungan alam, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu belum menyadari bahwa lingkungan alam kita, udara kita itu sejuk, bersih, karena kita berada di dekat areal pura dan juga areal subak di sebelah timurnya kita kan ada subak itu. Jadi udara yang kita hirup itu bersih dibandingkan dengan sekolah yang ada di pertengah perkotaan. Itu aset kita juga secara alam. Mendukung juga pembelajaran. Bayangkan kalau polusi yang terpekat di pertengah perkotaan, pasti kita akan lebih buruk. Nah, di sini itu aset kita. Kita berada di lingkungan udara yang bersih. Kita juga punya lahan parkir itu di sebelahnya sentra. Di sebelahnya timur gedung ini itu adalah alam sekitar kita juga, sentra, tapi kita manfaatkan sebagai lahan parkirnya. Watilan Desa Adat Bayu itu termasuk aset kita, walaupun jauh tempatnya. Itu aset lingkungan alam. Kita sering menggunakan waktu kegiatan, misalnya kegiatan kelima atau perpisahan.
Terus lapangan Margerano itu juga aset kita karena kita menggunakannya pas ada acara event-event tertentu, kita juga menggunakan Margerano tersebut. Ya, baik, terkait dengan aset modal finansial itu ada dana BOS dimanfaatkan untuk dan juga ada uang kas kelas yang Bapak Ibu sudah memahami setiap kelas dengan kas kelas untuk membiayai adanya dana partisipasi politik, yaitu yang kebutuhan sekolah yang tidak dibiayai oleh BOS. Nah, selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Nah, pura di sekitar kita itu pura Pecapelan dan pura juga sebagai sumber merupakan aset kita. Yang kedua, di sekitar lingkungan kita itu ada sanggar tari itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, terutama tentang pelestarian budaya. Yang terakhir itu modal politik. Modal politik tersebut, ya, kita sudah sekolah PK. Sekarang kita sudah sekolah PK. Yang kedua, kebijakan kepala sekolah dalam mengambil keputusan dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu sekolah. Yang ketiga, adanya kerjasama dengan puskesmas, adanya program ekstra baik itu PMR, dan kerjasama dengan pihak puskesmas terkait dengan kegiatan tersebut. Ada juga kerjasama dengan Polsek sebagai pelatih dan narasumber, dan juga adanya anggota dewan terdekat yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama, yang menyalurkan aspirasi kita pada pemerintah daerah. Terus adanya kerjasama MOU terkait dengan keluhan atau wilayah dari desa. Dengan memahami aset atau modal kita di SMK 2 Tabanan begitu banyak, ya. Nah, itu modal manusia, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Nah, dengan adanya modal dan aset tersebut, mari kita tingkatkan strategi pemanfaatan aset tersebut, Bapak Ibu. Nah, di mana kita gunakan nanti dalam pengembangan kurikulum yang berbasis potensi lokal, apa yang kita miliki, meningkatkan kapasitas guru. Yang ketiga adalah kerjasama dengan komunitas. Yang keempat adalah pengelolaan keuangan yang lebih. Dari pemahaman tadi tersebut, saya dapat simpulkan, Bapak Ibu, bahwa pemetaan aset itu adalah langkah awal yang penting untuk meningkatkan kualitas sekolah. Dengan memanfaatkan aset yang ada secara optimal, sekolah dapat mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Dan dengan mengetahui aset SMK 2 Tabanan yang kita cintai ini, mari manfaatkan dengan optimal. Yang lebih optimal lagi untuk pendidikan yang lebih berkualitas lagi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Nanti kapan ada jadwal ini? Tadi pemekaran
ya, dan aset hidup. Ada dua, aset hidup dan tak hidup. Padahal kita sudah melaksanakan hal itu, cuman kita tidak sadar bahwa itu namanya aset. Yang berpikir aset itu yang mati-mati saja, ternyata aset yang hidup tidak pernah saya pikirkan. Yang aset yang pikir itu meja, yang tidak bisa bicara. Ternyata Pak Darmo termasuk aset kita. Ternyata aset banyak sekali di sini yang ternyata aset. Ada aset tak hidup. Yang pikir itu saja sih asetnya yang mati-mati itu aja. Itu ternyata ada aset hidup. Selanjutnya di sini kita sebenarnya juga melaksanakan yang tadi namanya modal itu ya, ada 7 modal. Padahal semua sudah kita terapkan secara teori, kita sudah terapkan. Namun praktek kita laksanakan, cuma namanya juga kita tidak tahu. Ini namanya modal manusia. Ternyata kita termasuk modal juga. Dia kira uang yang namanya modal itu sebagai usaha gitu. Ternyata manusia juga termasuk modal. Ada modal sosial, fisik, ya, modal lingkungan, modal finansial, modal agama dan budaya, dan yang ketujuh adalah modal politik. Itu sudah semua sebenarnya kita lakukan, sudah kita praktekkan. Nah, sekarang sudah dipertegas oleh Ibu Widani, aset itu, apa itu aset? Ini sudah dijelaskan secara panjang lebar tadi. Nah, tujuan dari aset ini adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 dengan tujuan nanti kita sebagai warga SMK Negeri 2, guru sudah melaksanakan tugasnya untuk mengasih pembelajaran kepada siswa, dan siswa juga telah berkontribusi terkait dengan modal-modal ini. Itu ada modal agama di situ, sudah mereka lakukan setiap purnama, bahkan setiap pagi. Kalau Sudarianti, aset manusia. Niki Kombel Nikinya bukan harus resmi sekali nih. Kita buka pendapat di sini supaya kita bisa membuka cakrawala lagi nih terkait modal-modal ini tadi. Ternyata banyak aset yang kita miliki di SMK Negeri 2 ini, sehingga nanti ke depannya SMK 2 lebih maju lagi dengan adanya aset-aset ini, dan kita akan praktekkan lebih baik lagi. Demikian bisa saya sampaikan terkait dengan pemanfaatan aset ini. Baik, saya lanjutkan dengan acara yang ketiga. Itu bergerak mengejar masa depan. Kita dulu penggerak satu jiwa, langkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi, saling menyatu. Semangat kita menggelora, takkan menyerah. Wujudkan mimpi dengan visi yang tak terpisah. Penggerak angkatan 10, jangan terhenti. Ki Hajar Dewantara, tokoh bangsa. Bersama kita wujudkan mimpinya. Oh, kita bersama dalam perjalanan ini. Guru penggerak yang tak kenal letih.
lanjutkan mimpi bangsa penuh kasih. Bersatu dan berkarya, visi itulah kita. Semangat kita menggelora, takkan menyerah. Satu bergerak mengejar masa depan. Kita dulu penggerak satu jiwa. Langkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi, saling menyatu. Semangat kita menggelora, takkan menyerah. Wujudkan mimpi dengan visi yang tak terpisah. Penggerak angkatan 10, jangan terhenti. Ki Hajar Dewantara, tokoh bangsa. Bersama kita wujudkan mimpinya.